warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi tamasudi wa ridhaka maghfubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-mukarramun yang hadir pada sore hari ini, para wakil talqin yang saya tidak sebutkan satu persatu, koordinator MOS Teteh Susi beserta host Umi Sahid, ya, juga para ikhwan, Pak Ustadz Sigit, Pak Syekh Fadil Al-Jagad Ars, Pak Ustadz Iwan Muhammad Nur, banyak sekali teman saya di sini. Juga tak lupa yang jauh, ya, juga ada dari Inggris Bu Yuni, dari Hong Kong juga Mbak Yuyun, dan semua yang hadir, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, semoga Allah berkahi semuanya segalanya, selalu bahagia selalu, di sini senang, di sana senang, di mana hati kita senang. Alhamdulillah. Jam berapa nih? Jam 16.49. Waktu 38 menit katanya. Supaya maksimal jamaah nggak kecewa. Khidmat ilmiah itu nggak perlu lama-lama, ya. Yang penting masuk. Gitu. Ada poin yang bisa kita ambil manfaatnya, sudah alhamdulillah, gitu, ya. Yang penting ada poinnya, ya, ada mau'izah, ada pelajarannya, gitu, ya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak, ya, ikhwan semua untuk mengingat, menyadari, gitu, ya, perjalanan kehidupan manusia. Perjalanan kehidupan manusia itu dimulai dari alam roh, gitu, ya. Kemudian alam kandungan, kemudian di alam dunia tempat kita sekarang. Nanti ada alam kubur, kemudian ada hari kiamat, lalu ada hari kebangkitan, lalu ada padang mahsyar, ada syafaat, hisab, buku penyerahan buku catatan amal, mizan melewati timbangan, ada telaga Al-Kautsar, ya. Kemudian melintasi sirat. Sirat itu jembatan, siratul mustaqim, jembatan yang lurus. Baru berakhir di surga atau di neraka. Masya Allah. Dulu saya pernah ada mubalik pembina kita di Tangerang itu, ketika pengesah Abah Anom wafat, itu, ya, manaqib perdana di yayasan. Kemudian beliau menyampaikan, perjalanan kita masih jauh, masih panjang. Perjalanan kita masih jauh, masih panjang. Tadi itu kita baru di fase ketiga, yaitu alam dunia. Nah, pada sore hari ini, karena waktunya panjang, gitu, ya, saya ingin mengajak para ikhwan wal akhwat semua untuk melintasi alam-alam itu, ya. Melintasi alam-alam yang saya sebutkan tadi, ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya. Hanya karena Allah, gitu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Fase pertama itu alam ruh, alam roh, ya. Di dalam kitab Sirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Quddasallahu menjelaskan, "I'lam faqallahu lima yuhibbu wa yardo. Lama khalaqallahu ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalam bin nuri jamali." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu taufik pada apa yang dicintai dan diridhoinya. Ketika Allah menciptakan ruh Muhammad pertama kali dengan cahaya jamalnya.
Kama qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi, khalaqtu Muhammadan awalam min nuri wajhi. Aku ciptakan ruh Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Dalam hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis ya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi redaksionalnya itu firman Allah gitu ya. Jadi hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Jadi redaksionalnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi yang pertama diciptakan Allah itu Nur Muhammad. Saya pernah bahas di Manaqib Online ini, atau disebut dengan hakikat kemuhammadan. Dari Nur Muhammad lah kemudian diciptakan makhluk lainnya. Ya, al-awalu wal-akhiru. Ya. Nabi Muhammad itu awal dan akhir. Nur Muhammad lah yang menjadi pokok dari semesta alam semesta. Ya. Pokok dari alam semesta. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ana minallahi wal mu'minuna minni. Kata Nabi, aku dari Allah, sedangkan orang-orang mukmin itu dariku. Kata Nabi. Nah, kita dulu ketika masih di alam ruh atau di alam lahur, ya, semua ruh ketika itu namanya adalah Nur Muhammad. Alam lahur inilah yang menjadi al-watin al-asli atau negeri asal kita semua, ya. Jadi sebenarnya kalau kita berdasarkan nuriyat itu tidak perlu kita berdiskusi lagi soal siapa orang tua kita gitu ya. Asal kita itu semua dari Nur Muhammad gitu ya. Jadi kita nurnya sama gitu ya. Nah, itu fase ruh ya, alam ruh. Alam ruh itu di mana? Di alam penciptaan, ya, di alam lahut ya. Nah, kemudian fase yang kedua. Tadi itu yang saya sebutkan ada 12 fase ya. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Fase yang kedua itu alam kandungan. Nah, kita ketika usia kandungan kita sudah berumur 120 hari atau 3 kali 40 hari, maka Allah meniupkan ruh ke dalam janin kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Quran surat Ar-Ra'd, Quran surat As-Sad ya. Quran surat As-Sad ayat 72. Nah, ini memang dalam konteksnya dalam Al-Quran itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam ya. Dibuat bentuk sebaik bentuk ya, sempurna mungkin dari tanah, kemudian ditiupkan ruh ya. Nah, dalam sebuah hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW yang jujur dan terpercaya bersabda kepada kami, sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah itu sperma ya. Lalu menjadi alaqah, segumpal darah. Selama itu pula. Lalu menjadi mudghah, segumpal daging. Selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4 perkara inilah yang diantaranya amal. Ya. Amal inilah yang menandakan kita memiliki amalan zikir la ilaha illallah. Jadi, kalau kita belum ditetapkan memiliki amal ini ketika di alam kandungan, itu tidak akan mendapatkan ya. Mesti melihat tidak akan mengerti, mesti mendengar tidak akan tahu, mesti melihat tidak akan tahu, mesti mendengar tidak akan mengerti, itu ya. Seperti saya dulu mentalkin sekelompok orang di pelataran Masjid Agung Banten ya. Ada sekelompok orang datang dari pesantren beserta santri-santrinya, talkin, kita di situ karena nggak ada tempat. Lalu lalang orang ziarah, ditonton, ada yang nonton, ada yang melihat ya, itu mesti melihat tidak akan tahu, mesti mendengar tidak akan mengerti, kalau bukan miliknya. Nah itu ya, dari 4 perkara ini, ya salah satunya adalah amalnya. Kita memiliki amal ini, amalan la ilaha illallah. Ingat-ingat ya, catat, amalan la ilaha illallah. Dan pada saat inilah Allah mengambil sumpah kepada janin kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, kata Allah, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Kesaksian kita inilah yang diingatkan kembali ketika kita ditalkin zikir. Ya. Jadi kita di alam ruh, ketika ruh dalam kandungan, ketika ruh ditiupkan, kita sudah disumpah oleh Allah. Ya, talqin itu baiat, mengulang sumpah kita yang lupa gitu setelah kita lahir ke alam dunia. Itu fase yang kedua. Fase yang ketiga, alam dunia. Nah, kehidupan kita di dunia itu ya sekarang ini tempat kita menanam amal kebaikan. Bagi kita Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, hidup di dunia itu harus seimbang. Pemirsa Abah sering menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Sering banget sahabat mengutip ayat ini ya. Jadi untuk akhirat jangan lupakan untuk dunia. Kenapa? Karena kita masih dunia gitu. Jangan lupakan bagian akhiratmu. Kenapa? Karena kita bukan penduduk dunia. Kita akan pergi ke akhirat. Seimbang, keseimbangan. Abah Anom begitu, menjaga keseimbangan. Harus memperhatikan kehidupan di dunia. Jangan melupakan, mentang-mentang kita rajin, itu ibadah, terus berhari-hari, berbulan-bulan, gak pulang-pulang dari sini rasa saking enaknya ibadah gitu ya. Pulang kerja gitu ya, seperti Ustadz Sigit tuh ya, kerja gitu, seimbang ya. Seperti saya nih lagi kerja gitu, tapi udah di luar jam kerja sekarang ya, gitu. Nah, fase yang keempat, fase keberapa? Fase yang keempat. Fase yang keempat itu alam kubur. Nah, setelah ini kita akan memasuki alam kubur, gitu ya. Nah, dalilnya ada, alam kubur ini banyak sekali ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Quran Surat Al-Adiyat ayat 9. Disebut ya alam kubur itu. Ada alam kubur itu. Nah, bagi kita Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah tidak akan ada atau tidak akan mendapatkan siksa kubur, kata pengusaha Abah. Abah itu bilang bukan berarti tidak ada alam kubur ya, jangan salah. Alam kubur itu ada. Gitu. Dan itulah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya, bahwa akan ada alam kubur atau alam barzakh, alam barzakh ya. Alam barzakh itu dinding ya, dinding pembatas antara alam dunia dan alam akhirat itu. Nah, kita kata pengusaha Abah itu bukan gak ada, karena i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah mengakui ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Tapi kata Abah, kita tidak akan disiksa gitu di kubur gitu. Yang disiksa ditanya-tanya itu yang tidak punya tiket gitu ya. Tidak punya stempel di badannya, di punggungnya segitiga gitu ya. La ilaha illallah. Tuh. Nah, bagi kita kata pengusaha Abah langsung gitu. Langsung kemana? Langsung nikmat kubur gitu ya, nikmat kubur gitu. Nah, sabda Nabi SAW dalam kitab Miftahus Sudur, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Ya. Tidak akan ada rasa takut bagi orang yang
Tidak ada Tuhan selain Allah ketika di alam kubur maupun ketika di hari kebangkitan. Jadi alhamdulillah ya, para hewan, teteh gitu ya, para akhwat gitu, kita sudah memiliki stempel la ilaha illallah ya. Kita memiliki la ilaha illallah, nggak ada ketakutan ya. Masya Allah ya. Bersama Allah, kenapa mau takut gitu ya? Itu harta karun yang luar biasa ya. Bersyukur. Nah itu fase ke berapa tadi? Fase ketiga ya. Fase ketiga apa fase keempat? Fase kelima sekarang ya. Hari kiamat ya. Setelah kita dalam kubur nunggu, itu kita itu di situ nikmat kubur, punya tempatnya, bergabung dengan para ahli silsilah. Pengajian kita, menakiban juga kita, menakiban sama Abah Anom gitu ya, sama Ustadz Sigit, sama Teh Susi, semua menakiban. Karena kerjaan kita di alam kubur nunggu itu sebagaimana pekerjaan kita di dunia, sholat gitu ya, gitu nunggu alam penantian, nunggu gitu ya, nunggu hari kiamat. Nah ketika hari kiamat tiba, nah percaya nggak hari kiamat? Ya, salah satu rukun iman itu yang kelima hari kiamat. Ya dalam Al-Quran salah satunya surat Al-Qari'ah ya, itu Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adaraka mal qari'ah gitu ya. Jadi ingat Ikhwan, kalau ada kata-kata wa ma adaraka ma di ujungnya itu pertanyaan, tidak ada yang bisa jawab itu meskipun nabi. Jadi wa ma adaraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kagak ada yang bisa jawab kecuali Allah menjelaskannya berikutnya. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus ya. Pada hari itu dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, seperti bulu, gunung-gunung berterbangan semua ya. Kemudian Allah berfirman, fa'amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan yang kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ingat di sini ada lagi wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, gitu ya, yaitu api yang sangat panas. Masya Allah, itu hari kiamat. Jadi kalau orang membaca ayat ini ya sampai khusyuk, diresapi, nangis gitu ya, itu ya Al-Qari'ah ya, semua ini berterbangan, semua kiamat ya, gunung-gunung seperti bulu-bulu berterbangan semua, manusia seperti laron-laron gitu enggak. Laron, tahu laron? Laron itu kan kemana-mana dia berterbangan gitu, nggak tahu arah gitu. Kita manusia tuh begitu. Ketika hari kiamat, seorang bayi, seorang ibu menggendong bayinya lagi sayang-sayangnya, lagi disusui, digendong bayinya. Begitu hari kiamat, dilepas itu dia lari ya, nafsi-nafsi, dia ngurusin diri sendiri manusia saat itu ya. Itu hari kiamat. Nah berikutnya fase kelima ya. Fase kelima itu hari kebangkitan. Setelah hari kiamat, semua yang ada di alam kubur yang duluan, ya, yang belakangan, ya itu dibangkitkan semua. Ya. Adanya hari kebangkitan ini adalah keyakinan kita selaku umat Islam, di mana mengingkarinya maka dia adalah kafir. Ya. Jadi kalau orang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, ya dia murtad gitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil kubur, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, Quran surat Al-Hajj ayat 7. Dan orang yang dibangkitkan pertama nanti itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW. Juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaumahum barizun, yaumahum barizun, la yakhfa 'alallahi minhum sayun, limanil mulku yaum. Kata Abah sering ini, limanil mulkul yaum,
Kata Abah, lillahil wahidil qahar. Kata Abah ini sering dikutip, yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Kata Abah gitu ya. Ya. Limanil mulkul yauma. Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Kata Abah, ingat, masih ingat tuh. Jawab, kata Abah. Kita Iwan Toriko Qadiran jawab. Tuh. Itu apa jawabnya? Lillahil wahidil qahar. Apa jawab? Allah. Jadi kita nanti kalau ditanya oleh Allah di yaumil hari kita, milik siapa kerajaan hari ini? Kita jawab Allah. Tuh zikir hobi. Kita sudah punya, alhamdulillah itu zikir hobi itu. Milik siapakah hari ini, kerajaan hari ini? Allah. Ya, lillahi wahidil qahar. Ya, milik Allah yang Maha Esa, Maha mengalahkan. Quran surat Ghafir ayat 16. Nah, berikutnya fase ke-6. Tuh ya, berapa jam nih? Nah, 7:10 ya, 17:10. Nah, fase ke-6 ada padang mahsyar. Setelah dibangkitkan, manusia digiring menuju suatu tempat perhentian, namanya mahsyar ya, berupa tanah dataran seputih perak. Setelah manusia berkumpul, kemudian matahari didekatkan ke atas kepala mereka hingga jarak sekitar 1 mil, dan panasnya dilipat gandakan hingga 70 kali lipat. Kondisi ini membuat otak di kepala mendidih, manusia berdesakan hingga di atas setiap kaki bertumpuk 1000 kaki. Keringat pun semakin deras membanjiri, sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya pada hari kiamat keringat merasuk ke dalam bumi hingga sedalam 70 hasta, dan keringat mereka membanjir hingga setinggi mulut dan telinga mereka. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan sebentar, di tanah lapang, ya, saat itu matahari terik ya, gak usah di padang mahsyar, di bumi aja. Ketika matahari panas-panasnya, Bapak dan Ibu berdiri di tanah lapang, ya, tidak ada naungan apa-apa, 1 jam aja, pingsan ya. Apalagi nanti di situ ya, orang berjubel-jubel, mataharinya dekat gitu ya. Nah, tetapi keadaan seperti itu berlaku tidak semua, tergantung dari amal perbuatan mereka. Ada yang keringatnya sebatas mata kaki, ada yang setinggi lutut, ada yang sebatas ketiak, ada yang sebatas leher ya, sampai leher, dan ada yang sampai tenggelam ya oleh keringat itu. Ada juga yang sama sekali tidak tersentuh keringat. Bahkan di antara mereka ada yang mendapatkan keteduhan naungan arsy, yakni mereka yang dimuliakan Allah. Sebagaimana sabda Nabi, ada 7 golongan orang beriman yang akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah di bawah naungannya pada hari kiamat, yang ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Yaitu yang pertama, pemimpin yang adil ya. Jadi kalau di MOS ini sebagai pemimpin harus adil gitu ya. Seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Tuhannya ya, masih muda tapi sudah sibuk ibadah gitu. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid ya, ibadahnya di masjid terus. 2 orang laki-laki yang saling menyayangi karena Allah ya. Keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pernah nggak ya para ikhwan wal akhwat zikir sendirian di tengah malam nangis gitu ya? Itu pernah ya? Pasti pernah gitu, pasti semua pernah. Itu nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar gitu ya. Keteduhan, tidak seperti tadi banjir keringat panas gitu ya. Nah, berikutnya adalah fase ke-7 ya. Fase ke-7 itu ya apa fase ke-7? Syafaat. Syafaat ya. Nabi SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat? Nabi menjawab,
As'adun nasi bisafa'atil yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Ya. Yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dari dalam jiwanya. Itu hadis riwayat Bukhari, ya. Nah, ketika manusia berada di alam penghentian tadi dan matahari semakin mendekat ke arah mereka, tak ayal mereka pun kepanasan dan menanggung kesulitan yang tak sanggup diemban, gitu ya. Nah, mereka berkata, tahukah kalian apa yang sedang kita alami? Jadi mereka ini tengok-tengok nih satu sama lain. Ya, tahukah kalian orang yang dapat meminta syafaat kepada Tuhan buat kita? Itu kata mereka. Sebagian mereka berkata, yang lain, Bapak kita, Nabi Adam. Gitu. Nah, lalu mereka mendatangi Nabi Adam, ya. Wahai Nabi Adam, Bapak umat manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan rohnya ke dalam dirimu, memerintahkan para malaikat untuk sujud, ya, dan menempatkanmu di surga. Maukah engkau memintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami? Tahukah kamu apa yang kami alami dan menimpa kami saat ini? Nabi Adam menjawab, ya, para ikhwan wal akhwat, sesungguhnya Tuhanku sangat marah pada hari ini. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya. Dia pernah melarangku mendekati pohon, namun ku langgar. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri. Pergilah kepada selain aku. Pergilah kepada Nuh. Jadi Nabi Adam pun mikirin diri sendiri karena dia sudah pernah melanggar yang makan buah kulir, ya. Gitu. Nah, pergilah ke Nuh gitu. Mereka pun mendatangi Nabi Nuh dan berkata, wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Allah Subhanahu wa taala menilaimu sebagai hamba yang banyak bersyukur. Tahukah engkau apa yang menimpa kami saat ini? Maukah engkau memintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami? Nabi Nuh pernah berdoa, ya. Nabi Nuh itu pernah berdoa, ya, saat dirinya marah, ya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala nuhur rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yulidu illa fajirong kafar. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Quran surat Nuh ayat 26-27. Nah, doa itu dikabulkan oleh Allah dengan mendatangkan banjir yang besar yang menenggelamkan semuanya kecuali pengikut Nabi Nuh yang diselamatkan di atas kapal perahu yang besar, ya. Nah, sehingga Nabi Nuh menjawab kepada mereka, sesungguhnya hari ini Tuhanku sangat marah. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya. Sesungguhnya aku punya doa yang telah kuserukan supaya Tuhan menghukum kaumku. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri. Pergilah kepada selain aku. Pergilah kepada Ibrahim. Katanya gitu, ya. Nah, kemudian mereka pun mendatangi Ibrahim alaihissalam dan berkata, wahai Nabi Allah, kekasihnya, mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Tahukah engkau apa yang kami alami saat ini? Ibrahim menjawab, Tuhanku sangat marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti itu dan sebelum dan sesudahnya. Aku pernah berdusta 3 kali. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri. Pergilah kepada selain aku. Pergilah kepada Musa. Nabi Ibrahim itu pernah berdusta tuh ketika dia menghancurkan patung-patung yang paling gede itu dikalungin tampaknya. Ketika pulang, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Tanya aja tuh, dia tuh yang paling gede ngancurin. Bohong gitu, ya. Bohong demi untuk kebaikan itu, ya. Itu pun Nabi Ibrahim sibuk ngurusin dirinya sendiri. Gak bisa nolong kamu, sorry gitu, ya. Nah, lalu mereka mendatangi Musa dan berkata, wahai Musa, Allah Subhanahu wa taala melebihkanmu dengan risalah dan kalamnya dibandingkan manusia lain. Mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Tahukah kau apa yang kami alami saat ini? Musa berkata, Tuhanku sangat marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya. Aku pernah membunuh jiwa yang sebenarnya dilarang. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri. Mereka lalu mendatangi Isa alaihissalam dan berkata, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimatnya disampaikan kepada Maryam serta roh darinya.
engkau juga dapat berbicara saat masih dalam buayan, mintakan syafaat kepada Tuhan untuk kami. Isa menjawab, Nabi Isa, Tuhanku sangat marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti ini sebelum dan sesudahnya. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri. Pergilah kepada selain aku. Coba pergilah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Nabi Allah, Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Tahukah engkau apa yang kami alami saat ini? Maka Nabi Muhammad SAW bertolak hingga sampai ke bawah ars. Beliau bersimpuh sujud kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hatiku untuk memujinya yang belum pernah dilakukan kepada seorang pun sebelumku, kata Nabi. Maka Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya permintaanmu akan kukabulkan, dan syafaatilah, niscaya syafaatmu akan diterima. Sabda Nabi SAW, lalu aku mengangkat kepalaku seraya berucap, umatku, ya, ummati, wahai Tuhanku, ummati, wahai Tuhanku, ya Rob, ummati, ummati, ummati. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak dihisap melalui pintu surga sebelah kanan. Rasulullah SAW mengakhiri sabdanya kepada para sahabat dengan mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, jarak antara kedua daun pintu surga itu seperti jarak antara kota Mekah dan kota Busra, yaitu sebuah kota di Syam atau di Suriah saat ini. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Hadirin ikhwan wala kharamikumullah, fase yang ke-8. Tinggal 4 lagi ya. Fase yang ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa fase yang ke-8? Hisab, ya. Ulaika lahum su'ul hisab, ya. Orang-orang itu mendapatkan hisab perhitungan. Quran surat Ar-Ra'd ayat 18, ya. Fase ke-9, ya. Fase ke-9 itu buku catatan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tara kullu ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yauma tuzzauna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut, setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Ya, pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Jasiyah, ya, ayat 28. Inilah dalil yang sebentar lagi di bulan Sa'ban, gitu ya, kita ya. Di bulan Sa'ban, di mana bagi kita Ikhwan Pendirian Naksabandiyah nanti di malam pertengahan bulan Sa'ban atau nisfu Sa'ban, ya, kita melaksanakan sholatul khair sebanyak 100 rakaat. Tiap-tiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Setelah sholat kita memohon agar catatan-catatan amal buruk kita dihapus dan diganti dengan catatan-catatan amal baik dengan melalui sholatul khair, ya. 100 rakaat nanti, tunggu ya, hanya kita Ikhwan Thariqah Qadiriyah muridun saya berqadir Jailani kuda solusi. Ketika itu Allah menatap kita sampai 7 kali tatapan. Setiap tatapan mengandung 70 rahmat. Dan rahmatnya paling kecil adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi kalau ada orang nggak percaya, tutup catatan, buku catatan, itu tadi dalilnya salah satunya. Banyak dalam Al-Quran. Kita mempunyai buku catatan, ya. Hari ini ngomong apa dicatat, ya. Hari ini ngasih apa dicatat, gitu ya. Nih saya ngomong sekarang nih catat, gitu. Alhamdulillah, gitu ya. Nah, fase yang ke-10, mizan, ya. Nah, mizan itu timbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Famang saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Ya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 102. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fil jahannam khalidun. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Quran surat Al-Mu'minun ayat 103. Ya, kalau berat, ingat ya, ingat sebentar lagi nih masuk ya. Kalau berat amal timbangannya,
kita mendapatkan tempat apa tadi? Surga ya. Orang yang beruntung gitu ya. Itu fase ke-11 ya. Fase ke-11 yaitu Telaga Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak ya. Quran surat Al-Kautsar ayat 1. Sabda Nabi ya dalam sabdanya, ini farotuku alal haudi man marro alayya sariba wa man sariba lam yusma abada. Sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku, siapa yang menuju telagaku akan minum ya, dan siapa yang meminumnya tak akan haus selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari ya. Telaga Al-Kautsar itu untuk umat Nabi Muhammad SAW ya. Ya dia pokoknya warnanya seperti susu gitu ya, dasarnya itu wangi seperti daun seperti misik putih gitu ya, seperti itu pokoknya telaganya Nabi Muhammad SAW. Nah fase yang berikutnya ada yang terakhir, sudah berapa menit? 7:24 ya. Fase yang terakhir itu as-sirat ya, as-sirat ya teh. Jadi ini lama-lama kan jadi pesanin terus ya, lama-lama banyak yang komplain gitu ya. Saya perasaan lama terus teh gitu, iya gitu. Nah, jadi saya bikin cerita ya, cerita tapi Al-Quran hadis gitu ya. Di fase yang terakhir itu as-sirat. As-sirat itu adalah jembatan ya. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa jembatan tersebut sangat menggelincirkan. Di atasnya ada besi-besi pengait dan duri-duri yang keras yang bentuknya seperti duri sadan. Jembatan ini lebih lembut daripada rambut ya, lebih tipis daripada rambut dibelah 7 gitu ya, dan lebih tajam daripada pedang gitu ya jembatan itu. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa ada orang yang beriman yang melewati jembatan tersebut dengan sangat cepat seperti kedipan mata. Itu udah nyampe gitu teh. Udah nyampe ke seberang gitu ya. Nah, jembatan itu ya jembatan itu berdiri di atas neraka. Di bawahnya itu neraka, api yang menyala-nyala, ya, duri-duri yang tajam gitu ya. Nah, di seberangnya adalah surga. Dan semua umat manusia dari dulu, sekarang hingga akhir nanti akan melewati itu semua. Jembatan itu ya. Nah, ada yang lewat seperti kedipan mata. Kling, sampai di surga gitu ya. Nah, ada yang lewat seperti kilat. Gitu kilat ya, gitu ya. Ada yang secepat angin, ada yang secepat burung, ada yang secepat larinya kuda, ada yang secepat larinya unta, ada yang sangat lambat sehingga dia lewat di jembatan tersebut dalam keadaan menyeret dirinya. Dialah orang yang terakhir melewati jembatan tersebut ya. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi tertatih-tatih ya. Ada yang nggak selamat nyemplung ke dalam neraka ya. Gitu ya. Ada yang dengan susah payah selamat juga gitu. Ya, seperti itu sampai ke seberang. Nah, cepat atau lambatnya seseorang melewati jembatan tergantung kadar amalnya. Yang paling cepat melintasinya dalam keadaan selamat adalah orang yang paling unggul amal soleh dan terbebas dari amal buruk, yakni orang-orang yang telah diistimewakan oleh Allah dengan sabiqatul husna. Insyaallah ya. Nah, Nabi bersabda, lau antas samawati sab'a wal ardi ya as-sab'a fi khifatin wala ilaha illallah fi khifatin. Nah, itu. Seandainya 7 lapis langit, 7 lapis bumi berada dalam sedaun satu timbangan dan la ilaha illallah berada dalam daun timbangan yang lain, niscaya timbangan terakhir mengalahkan timbangan yang pertama. Masya Allah, kita ini ya para ikhwan walahuarahimukumullah sudah diistimewakan oleh Allah memiliki kalimat yang paling agung, kalimat yang paling sempurna, kalimat yang paling abdol gitu ya, yang paling berat timbangannya tadi itu ya.
Tergantung amalnya banyak, berat timbangan kebaikannya, maka dia beruntung. Amalnya sedikit timbang kebaikannya, lebih banyak timbangan keburukannya, maka dia masuk neraka. Masuk neraka jahanam. Masya Allah. Kita punya amalan ini yang sudah ditetapkan. Jadi kita memiliki ini bukan inginnya kita, inginnya Allah. Mayasa kata apa? Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, ya. Meskipun masih suka apa ya, suka maksiat ya, dikit-dikit gitu ya, yang penting cepat bertobat. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadallaha tawwabar rahim. Ya, seandainya mereka itu terlanjur telah menzolimi ya Allah ya, Bu ini udah pengen pulang ya dengan ceramah. Pulang kemana? Pulang ke Indo, pulang ke rumah, apa pulang ke akhirat ya? Yang jelas pulang ke akhirat ya. Nah itu tadi ya, apa namanya, sampai di mana tadi? Jadi lupa. Nah itu ya, kita sudah mendapatkan amalan ini gitu ya, karena Allah gitu ya. Kita memiliki ini, ditetapkan sama Allah, hambanya yang diistimewakan. Masya Allah. Kata Abah Mayyasa, kita orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kita, kehendak Allah. Maka kita sepatutnya bersyukur. Kurang gimana lagi ya? Abah bilang gini, tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Tinggal kita bersyukur ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita senang. Bahagia selalu bahagia. Masya Allah. Gak usah pikirin di dunia, ya. Usah dipikirin. Ada teman saya waktu bilang itu, kita di dunia itu cuma nunggu waktu, ya, cuma bermain-main gitu ya. Bermain-main kita dengan zikir. La ilallah. Bermain-main kita, main celok ke sono, main celok ke sini, kemana? Ke taman-taman surga, raudhah, ya. Mainan kita itu Pak Ustadz Sigit ya, mainan kita ke Sumur Bor ya, kemana-mana itu di Jakarta itu ya, main di taman surga, raudhah. Kata Abah, hanya penghuni surga yang mau dan bisa bermain-main di taman surga. Masya Allah ya. Idza marartum bi riyadil jannah wa ma riyadul jannah ya Rasulullah ya. Ya, idza marartum bi riyadil fartaqu gitu. Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah majalis dzikr. Kata Nabi ya, jika kalian melewati taman-taman surga, mampirlah. Ini taman surga, manakib online taman surga gitu ya. Mampir gitu ya. Jangan lagi itu ada yang kayak dulu ya, Masjid Agung Raya itu gak ada restu apa gitu. Jangan bilang gitu. Semua menakiban itu adalah kesukaan pengusaha. Mampir gitu ya. Farta'u, mampir. Kata Abah, itu kaki, kata Abah, jangan diangkat, berhenti. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apakah itu taman surga ya Rasulullah? Majelis zikir. Tuh ya. Jadi raudhah itu bukan hanya antara rumah Nabi dan mimbarnya yang di Masjid Nabawi, tetapi min riyadil jannah, di antara bagian-bagian riyadil jannah itu ini majelis-majelis zikir. Dan kata Abah, bukan hanya rumah, bukan hanya masjid, bukan hanya tempat ya. Ketika diri kita dijadikan di situ ada zikir, diri kita menjadi raudhah, menjadi taman surga. Jadi gak heran kalau orang melihat diri kita indah, gitu ya. Jangan heran. Dilihat indah, gitu, muncul kebaikan, ya. Suaranya itu menyejukkan, gitu ya. Seperti itu ya. Gitu. Tangannya ringan, kakinya ringan, suaranya menyejukkan, lembut, wajahnya bersahabat. Tuh. Taman surga, gitu ya. Itu namanya zikir yang sudah membekas gitu ya, sudah ada asar ya, zikirnya membekas di dalam dirinya gitu ya. Kita harus seperti itu, dan kita sudah seperti itu bersama guru kita. Kata Abah ya, kita kata Abah Anom ya, mengamalkan ini ya, paling hina itu selamat, paling hina selamat. Masya Allah ya.
kita sudah ada tempatnya, sudah ditempatkan di tempat yang istimewa ya. 17:33, 5 menit lagi pas 38 gitu ya. Masya Allah, Yohan walahuarahimakumullah, banyak sekali ya. Kita bukan hanya zikir yang sudah timbangannya lebih berat dari 7 langit 7 lapis bumi, kita juga ditambah lagi sama pemirsa Abah, banyak sekali. Ini baru ini kita disuruh puasa ya, ada yang full, saya belum, saya nggak full karena saya minum obat ya, gitu ya. Tapi kita ngikut gitu, ikut itiba gitu. Ada lagi tambah lagi. Ya Abah begitu supaya apa? Muridnya itu kata Abah jangan sampai di gerbong. Kata Abah tidak akan menempatkan murid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah di gerbong kambing. Gitu ya. Bisnis, kelas bisnis gitu. Gitu kata Abah gitu ya. Ya begitu tadi, harus banyak juga ya kerjanya gitu ya. Kalau sedikit kerjanya ya. Tapi terlebih daripada itu semua, jangan pernah diakui, ya. Sebanyak apapun itu jangan diakui, bukan kita, itu kehendak Allah. Apa yang perlu kita lakukan? Bersyukur. Dengan apa? Zikir. Nah, itu ya. Orang yang berzikir tanda syukur, orang yang tidak berzikir tanda kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tahu nggak para ikhwan ini? Ya, masih berapa 4 menit lagi. Tahu nggak artinya? Barang siapa yang bersyukur ya dengan nikmatku akan tambah, kata Allah ya, firman Allah. Kita tidak perlu sampai berdoa ya Allah. Bersyukur saja. Dengan apa? Berzikir. Allah akan tambah nikmatnya gitu. Wala in kafartum, tapi jika kalian kufur itu inna adzabi lasyadid. Kata teman saya disampaikan ke saya, inna adzabi lasyadid apa? Allah akan cabut nikmat itu. Itu azabnya. Jadi kalau kita dikasih nikmat bersyukur, Allah akan tambah. Kalau kita tidak bersyukur, nikmat itu akan dicabut dan diganti dengan azab. Masya Allah. Itu ya. Bersyukur. Semoga kita selalu dijadikan hamba Allah yang senantiasa bersyukur dengan yang ada, kata Abah ya, yang lalu sudah lalu, yang akan datang belum tentu sekarang gitu. Kalau mau baik-baiklah sekarang, nggak usah nunggu besok ya. Kalau mau soleh-solehlah sekarang, nggak harus nunggu besok. Kalau mau dermawanlah sekarang, nggak harus nunggu besok. Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan kita semua dimampukan, dibisakan, terutama saya ya, jangan cuma pinter ngomong doang gitu ya, tapi kata Abah gitu ya, orang yang paling pertama mendengarkan apa yang diucapkan oleh saya adalah saya sendiri ya. Saya punya telinga, yang wajib mendengarkan apa yang saya ucapkan sekarang adalah telinga saya ya, karena ucapan kita ini ya Masya Allah, ini nyata ya, nyata. Saya berulang kali menyampaikan khidmat ilmiah, kalau suruh ulang nggak tahu saya. Nggak tahu, apa yang disampaikan juga nggak tahu. Itulah karena bukan kita. Itu adalah karomah guru kita. Yang menyampaikan adalah guru kita. Ya, itulah karena Allah. Allah lah yang menggerakkan semuanya. Gitu ya. Jadi, mau puas syukuri, nggak puas syukuri, ini khidmat ilmiah. Gitu ya, gitu loh ya. Allah yang memberikan kepada kita ini kan makanan santapan rohani ya. Kalau makanannya enak, kenyang rohaninya gitu ya. Kalau santapannya kita dikasih cuma sedikit gitu ya, syukurin aja. Itulah yang diberikan oleh Allah untuk kita. Bagi kita hanya bersyukur ya. Khidmat ilmiah namanya. Khidmat kepada siapa? Khidmat kepada Abah, kepada Allah, menyampaikan ilmiah. Apa ilmiah? Ilmu untuk diamalkan. Semoga kita bisa mengamalkannya ya, dan selalu kita dibimbing oleh guru agung kita, pengusaha Abah Qaddasallahu sirrah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tik tik tik
38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.